Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini hari Jumat, kita sudah berada pada bulan Rajab, 21 Rajab 1445 Hijriah. Pada bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban. Dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka Nabi menganjurkan kita membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan yang mulia itu, bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam bulan Rajab ini kaum muslimin ada sebuah peristiwa yang terjadi di dalam bulan Rajab, yaitu peristiwa besar Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya sebagai tanda, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah mukjizat terbesar kedua setelah Al-Quran yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram sampai menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi menembus langit pertama sampai ke langit ketujuh, dan sampai Nabi Muhammad menembus lagi ke Sidratul Muntaha. Hanya satu malam saja, hitungan jam saja. Ilmu pengetahuan sampai kapanpun tidak akan mampu memecahkan bagaimana seorang hamba bisa berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus lagi langit pertama sampai ke langit ketujuh, sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Hanya hitungan jam saja, tidak akan mampu. Yang bisa menjawab itu semua adalah iman. Hanya orang-orang yang berimanlah, dia yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena orang yang beriman itu yakin, innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, jika Allah mau, tidak perlu pertolongan, tidak perlu sekutu, tidak perlu kawan. Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah dia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendapatkan perintah, yaitu perintah salat. Yang awal mulanya kaum muslimin perintah salat itu adalah 50 waktu sehari semalam. Ketika Nabi Muhammad turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa,
Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, apa yang perintah Allah yang engkau dapatkan? Wahai Musa, saya mendapatkan perintah salat 50 waktu sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, mintalah kepada Allah, tidak akan sanggup umatmu mengerjakan salat 50 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi dan meminta kepada Allah. Dalam satu riwayat sampai 9 kali Nabi Muhammad meminta kepada Allah. Setiap meminta berkuranglah 5 waktu. Akhirnya salat hanya diperintahkan 5 waktu sehari semalam. Maka kita selaku umat Islam wajib mengerjakan salat. Apabila kita kerjakan, kita mendapat pahala. Apabila kita meninggalkan, kita mendapatkan dosa. Salat adalah tiang agama. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti dia sudah menegakkan fondasi agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah meruntuhkan fondasi agama. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di yaumil kiamah nanti. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in salahat salahalahu sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang paling pertama dihisab di hari kiamat nanti pada seorang hamba adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Apabila amal salatnya buruk, maka buruklah seluruh amal ibadahnya. Maka daripada itu kaum muslimin, perbaikilah salat kita. Percuma kita sedekah, percuma kita puasa, percuma kita membantu orang lain kalau diri kita tidak salat. As-salatu miftahul jannah. Salat adalah kunci pembuka pintu surga. Di akhirat nanti Allah panggil hambanya. Wahai hambaku, ke sini. Ini adalah sedekahmu. Ini adalah puasamu. Ini adalah zakatmu. Sekarang mana kuncinya? Seorang hamba tadi bertanya kepada Allah. Ya Allah, apa kuncinya? Kuncinya adalah salat. Tidak ada kuncinya ya Allah, kata hamba tadi. Maka Allah berkata kepada hambanya, wahai hambaku, kamu tidak bisa masuk ke dalam surga karena tidak ada kuncinya. Kuncinya adalah salat. Kamu hanya bisa melihat amal-amalmu, tetapi kamu tidak bisa menikmatinya. Oleh karena itu kaum muslimin, peliharalah salat kita. Jaga salat kita. Kalau ada di rumah kita yang masih belum salat, istri kita, anak kita, cucu kita, suruh mereka salat. Salatlah Anda sebelum Anda disolatkan. Ringankan kaki Anda ke masjid untuk salat berjamaah sebelum engkau diantarkan oleh orang lain ke masjid untuk disolatkan. Sering-seringlah salat di belakang imam sebelum engkau disolatkan di depan imam. Pelihara salat, jangan tunggu hidayah. Jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Karena kita tidak tahu kapan maut akan menghampiri kita. Jangan tunggu hidayah turun. Selagi badan kuat, selagi badan sehat, beramal ibadahlah. Jangan nanti kita menyesal di akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fattabiru
Ya ulil absar la'allakum turhamun.